Langkah pemerintah memburu pajak perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce menyengat para pelaku usaha dan juga konsumen. Rancangan peraturan Menteri Keuangan tentang hal itu sebentar lagi akan diterbitkan. Pemerintah seolah tengah bermain ombak besar di antara derasnya tuntutan memenuhi target penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, menarik investasi luar negeri, dan melindungi e-commerce lokal, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM. Sekedar cerita, di Perancis baru-baru ini, pemerintahannya menaklukkan raksasa e-commerce Amerika Serikat Amazon dengan sukses mengayal pajak sebesar 252 juta US dollar atau setara dengan 3,4 triliun rupiah. Ternyata, Amazon berusaha di Prancis tetapi berdomisili di Luxembourg selama tahun 2006 sampai dengan 2010. Otoritas pajak Prancis bilang bahwa kalau penjualan di Prancis, ini berarti akan kena pajak juga untuk Prancis. Google juga menghadapi masalah pajak sebesar 1,3 miliar US dollar atau setara dengan 17 triliun rupiah di Perancis. Maret nanti, otoritas pajak negara-negara Eropa akan membahas aturan tentang perpajakan bagi perusahaan e-commerce yang intinya didasarkan pada hitungan omset, bukan hanya profit. Namun, di Indonesia, bos raksasa e-commerce Cina Alibaba Jack Ma justru diminta jadi penasehat presiden bidang e-commerce. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Rudiantara malah dikabarkan melirik bos Amazon Jeff Bezos untuk menjadi penasehat bidang yang sama. Amazon dan juga Alibaba adalah dua raksasa e-commerce yang kapitalisasi pasarnya masing-masing jika dirupiahkan mencapai 6.500 triliun rupiah, alias 3 kali lipat APBN Indonesia 2018. Sejak 2016, Alibaba sudah manggung di Indonesia. Lazada disuntik sekitar 6,7 triliun rupiah, Tokopedia diguyur sekitar 14,7 triliun rupiah, dan masih dari tirai bambu, Tencent merangkak ke Indonesia lewat Shopee yang dikucurkan sekitar 550 juta US dollar atau setara dengan 7,4 triliun rupiah. JDID, Traveloka, dan tengah bersiap memeluk GoPay-nya Gojek, sementara Amazon sudah bersiap-siap mengucurkan sekitar 600 juta US dollar atau setara dengan 8 triliun rupiah untuk masuk Indonesia tahun ini. Dari kubu lokal, Matahari Mall yang disokong oleh Lipo Group dengan investasi hingga 500 juta US dollar atau setara dengan 6,7 triliun rupiah. Serta Blibli.com dan juga Tiket.com yang di-backup oleh Jarum Group siap melayani aksi legion asing tersebut. Acuannya jelas. Peraturan Presiden atau Perpres nomor 74 tahun 2017 mengenai peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik atau Roadmap e-commerce tahun 2017 sampai dengan 2019 mengamanatkan pengutamaan dan juga perlindungan terhadap kepentingan nasional dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha pemula atau startup. Di tengah sergapan raksasa asing itu, seharusnya pemerintah melindungi rakyatnya. Aturan main bisnis e-commerce di Indonesia adalah begini. Perpres tentang daftar negatif investasi atau DNI yang terbit 2016 membatasi penanaman modal asing maksimal 49% bagi penyelenggara usaha marketplace berbasis platform, daily deals, price grabber, dan iklan baris online dengan nilai investasi kurang dari 100 miliar rupiah. Di atas itu, boleh sampai 100% kepemilikannya, bahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mendorong supaya yang di bawah 100 miliar rupiah juga boleh 100% kepemilikan asing. Bagaimana dengan pajaknya?
Prinsipnya sama dengan aturan mengenai batasan pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu yang beromset sampai dengan 4,8 miliar rupiah per tahun akan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN dalam setiap transaksi. Penegasan besaran pajak diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak tahun 2013 tentang perpajakan atas transaksi e-commerce, yaitu online marketplace atau toko internet di mall internet, classified ads atau pemajak iklan, daily deals atau penyedia situs untuk berdagang online dengan voucher, dan online retail atau jual beli barang dan jasa online langsung kepada pembeli di situs dikenakan pajak penghasilan sebesar 2% sampai dengan 20%. Itu belum termasuk PPN 10%. Subjek pajak bisa orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan atau jasa. Kendati begitu, upaya pemerintah mengatur industri e-commerce dan tata cara perpajakannya adalah hal yang memang menjadi tugas dan juga wewenangnya. Yang patut dikritisi adalah bagaimana semangat dan juga pola pikir kepentingan nasional serta pelindungan UMKM yang tetap harus ada ketika menggodok aturan tersebut. Saat ini saja ada sekitar 330 perusahaan e-commerce yang tergabung dalam Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDIA. Kementerian Komunikasi dan Informatika memprediksi perdagangan online akan mencapai 1.710 triliun rupiah pada 2020. Pengamat memperkirakan saat ini nilai perdagangan online berkisar sekitar 160 sampai dengan 200 triliun rupiah dengan potensi pajak sekitar 10 sampai dengan 15 triliun rupiah. Dan sebaiknya mulailah tegas untuk memungut pajak dari para pemain besar terlebih dahulu. Jadi jelas sudah bahwa sektor e-commerce adalah kue yang lezat dan juga besar. Kewajiban pajak adalah sah dan wajar, meskipun harus diterapkan secara hati-hati supaya tidak membebani. Dengan jumlah penduduk sekitar 250-an juta, Indonesia adalah pasar potensial pemain e-commerce asing. E-commerce lokal menghadapi persaingan sengit dengan para raksasa yang seolah memiliki segala-galanya. Para peritel UMKM seperti bekerja memungut remah-remah dalam pesta pora besar ini. Campur tangan negara melalui presiden sangat dibutuhkan. Minimal untuk tidak lebih mempersulit pengusaha lokal dan UMKM yang sedang bertarung sengit di atas ring dengan petinju asing.